Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata terang-terangan mendukung Gibran untuk menjadi cawapres Prabowo. Tuhai Allah, jangan kau jadikan hati kami tertutup dari cahaya terang kebenaran-Mu yang menyala di malam-malam munajat. Saat engkau turun ke jagat dunia, telah engkau persaksikan kami tegak berdiri, ya Allah. Kami meminta, menangis hingga basah sekujur diri kepadamu. Seluruh harapan kami dambakan, akan Engkau tolong atau Engkau binasakan, akan Engkau menangkan atau Engkau lantakkan. Itu hak-Mu. Namun kami mohon, jangan serahkan kami pada mereka yang tak memiliki kasih sayang pada kami dan anak cucu kami. Dan jangan kau tinggalkan kami dan menangkan kami. Karena jika Engkau tidak menangkan, kami khawatir, ya Allah. Kami khawatir, ya Allah. Tak ada lagi yang menyembah-Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pemirsa, kita jumpa di Bacain Berita yang dipandu oleh Bung Kameramen. Bung Kameramen sudah siap rupanya. Silakan. Ya, Bung Alfian. Ini ada berita yang unik yang saya rasa harusnya tidak mungkin terjadi, Bung Alfian. Jadi ini dari detik.com. Judulnya adalah Neno Warisman gabung Partai Gelora. Nah, kalau pemberitahuan awal kan Partai Gelora itu kan sekarang sudah jelas mendukung Jokowi lagi, Bung Alfian, dengan mendukung pasangan Prabowo dan Gibran. Nah, jadi apa respon Bung Alfian dengan bergabungnya Bunda Neno yang dulu dia keluar dari Partai Umat, kemudian bergabung dengan Gelora? Silakan respon awalnya, Bung Alfian. Kalau menurut saya, Ibu Neno Warisman ini orang istiqomah. Yap. Istiqomah mendukung Prabowo. Apapun keadaan Prabowo, aku bersamamu Prabowo. Jadi beliau ini tipe orang yang istiqomah mendukung seseorang. Saya pikir itu respon awal saya. Iya, Bung Alfian, memang agak sulit ya kalau kita berfanatik kepada seseorang gitu. Nah, kemudian muncul, Bung Alfian, komentar-komentar dari netizen. Artinya, ini apa respon Bung Alfian ya dengan statement netizen? Artinya Bunda Neno hari ini sejalan dengan Abu Janda dan tidak taat dengan komando Habib Rizik. Karena bagaimanapun Habib Rizik kan belum ada siaran pers resmi seperti Ijtima Ulama. Bagaimana, Bung Alfian? Ya, yang jelas kalau mau kita ambil akar muakar beliau kan memang awalnya artis. Ya. Artinya dalam kehidupan seorang artis kan tidak terlalu mau dalam bentuk kungkungan norma yang ketat. Kemudian dia mengalami proses konversi dan penyadaran nilai-nilai keagamaan. Itu sangat tergantung pada kualitas dan bobot yang dia punya. Nah, soal kemudian akhirnya dianggap dia tidak mengikuti arahan ulama, saya katakan iya. Kok kita bisa berani bersikap tanpa kita mempunyai pengetahuan yang utuh bagaimana arahan para ulama kita. Tetapi memang kalau kita lihat secara subjektif, Neno Warisman itu kan bergabungnya di Gelora gitu, Bung Kameramen. Iya. Sementara Gelora itu kan diisi oleh tokoh-tokoh yang boleh dibilang intelektual yang basisnya dulu Partai Keadilan Sejahtera. Iya. Kita boleh lihat yang ada di sana memang bukan orang-orang sembarangan, iya. Tokoh-tokoh mereka yang punya peran-peran publik, boleh dibilang tokoh publik yang pada masanya dia adalah tokoh yang sangat dikenal sebagai orang-orang PKS ya, seperti Anies Mata kan punya dua posisi, pernah jadi sekjen, pernah jadi presiden kan segala macam. Saya juga ada Fahri Hamzah yang sangat legendaris, walaupun orang melihat dia sekarang kok agak mirip gitu dengan orang yang pakai sorban gitu. Dan sempat ada yang mencoba membahasakan seperti itu, kok jadi begini gitu ya. Yang jelas Neno Warisman istiqomah mendukung Prabowo Subianto. Iya, Bung Alfian, memang kita kembalikan lagi lah dengan pengajian politik yang sering Bung Alfian sampaikan lah di beberapa kajian. Atau mungkin pertanyaan saya gini, Bung Alfian, apakah model-model orang yang saya menganggap ya beliau kurang jernih juga, Bung Alfian, pun bergabung kemanapun minimal nanya dulu lah sama Habib Rizik misalkan, atau dengan tokoh-tokoh Islam. Apakah mungkin orang-orang ini orang-orang yang belum pernah mendengar pengajian politik, Bung Alfian, akhirnya mendukungnya? Ya udah, yang penting di situ ada Prabowo, gue nggak peduli wakilnya. Saya sering ingat, Bung Alfian, nasihat Bung Alfian dulu Pilkada Jakarta lah ya.
Bung Alfian bilang jangan lihat Jokowinya, kita lihat Ahoknya. Nanti Jokowi kemana, Ahok maju. Benar ternyata kejadian. Nah ini kan kita jangan lihat Prabowo-nya, ada Gibran-nya. Entah kalau Prabowo meninggal, Gibran naik. Ini gimana Bung Alfian? Iya betul, Bung Kameramen, sebuah bentuk logika kerja ke depan. Kalau untuk kasus Neno Warisman udah jelas ya, udah selesai bahwa dia adalah istiqomah mendukung Pak Prabowo. Nah dari kita buat seluruh masyarakat, pasangan Pak Prabowo dengan Gibran jelas pasangan yang kontroversial. Apalagi Majelis Kehormatan MK kan kelihatan sekali ya, walaupun kita akan lihat ujungnya nanti. Karena ujungnya tetap adalah mengesahkan dan memaklumkan, ya berarti memang kalau kata istilahnya Profesor Denny Indrayana, memang masyarakat kita kena penyakit, mengidap penyakit stadium 7 gitu kan. Iya itu bisa disimak dari beberapa berita tentang berita beliau. Nah jadi kembali kepada soal pengajian politik, pendidikan politik, dan saya ingin katakan gini Bung Kamar, ada semacam kalah sebelum berperang. Dengan pengalaman, dengan pernyataan yang sebenarnya dibuat oleh orang-orang yang boleh dibilang musuh-musuh Islam. Udah jangan pakai partai Islam, lo nggak bakal menang. Partai Islam nggak bakal menang. Itu sebetulnya merupakan sebuah ghazal fikri, sebuah perang pemikiran, sebuah pandangan-pandangan yang dibuat untuk membuat kita kalah sebelum bertempur. Sekali lagi buat pemirsa, jadi urusan ini kita akan katakan, kita akan memilih yang mendapatkan arahan dari para ulama. Ulama-ulama secara umum, mereka ada yang terbuka menzaharkan pendapatnya, ada yang secara sir, ada yang dengan kerlingan mata, ada yang dengan senyuman. Mereka memberikan dukungan penuh bahwa untuk Indonesia yang akan insya Allah melakukan perubahan, bertahan dan berdaulat, adalah memilih pasangan Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar. Itu merupakan sebuah hal yang sangat terbuka, walaupun Rocky Gerung memberikan satu catatan bahwa berputar-putar kayak apapun kemenangan Pak Anies, ditarget dibanderol hanya dapat 17% saja selama cawe-cawe dari orang nomor 1 tersebut tidak dihentikan. Itu pernyataan resmi yang disampaikan di forum-forum yang terbuka. Ya, Bung Alfian, memang bergabungnya Bunda Neno ke Gelora sebetulnya tidak menyenangkan hati kita juga Bung Alfian, karena bagaimanapun Gelora ya bergabungnya ke Jokowi gitu istilahnya Bung Alfian. Nah kita lihat, jadi kan Anies Mata memposting kedatangan atau bergabungnya Neno Warisman ke Gelora, itu banyak komentar dari netizen Bung Alfian. Ada yang berkomentar, sedih lihat partai Gelora nggak punya pendirian. Ini netizen yang ngomong, bukan saya ya. Kemudian, loh bukannya Neno dulu anti Jokowi. Nah itu dia Bung Alfian. Nah kemudian ada lagi yang berkomentar, Gelora butuh dana posisi partai baru. Maklum lah kalau jadi posisi nggak akan kuat, mungkin karena partai baru dianggap nggak kuat, nggak apa-apa, jilat dulu aja sekarang. Nah ini kan komentar-komentar ini kan tidak bisa kita tidak anggap tidak ada Bung Alfian. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, apakah yang dilakukan oleh Gelora itu adalah seperti kuda Troya Bung Alfian? Ataukah ini analisa Bung Alfian aja, ataukah memang ya biar partainya lolos, biar bisa pemilu? Silakan untuk closing statement ya Bung Alfian. Iya, yang jelas partai Gelora itu ada suasana post power syndrome. Artinya satu situasi di mana dia sebetulnya tidak ada di situ secara otoritatif, tetapi dia merasa kalau bukan gua ini begini, maka gua keluar aja. Dan sebenarnya ini adalah sebuah fakta yang mungkin perlu juga diperdengarkan kepada masyarakat. Beberapa bulan sebelum pengesahan atau proses dikatakan lolos atau lulus yang memenuhi syarat atau MS yang dalam istilah KPU itu saudara Fahri Hamzah telah mendatangi Gibran ke Solo. Kebetulan saya tinggal di Solo dan banyak berhubungan dengan tokoh-tokoh di Solo. Di samping pemberitaan yang sifatnya termuat dalam media jurnalistik, juga terdapat pengetahuan luas bahwa ada usaha untuk bertemu dengan Gibran yang kemudian buahnya adalah partai tersebut bisa lolos. Saya pikir itu fakta. Dan kemudian bagaimana dengan kita? Kalau menurut hemat saya, sekali lagi, mari kita bergerak sesuai dengan arahan yang dari Allah dan Rasulnya, serta arahan daripada ulama-ulama kita yang sangat kita kenal dan kita rujuk mempedomaninya bagaimana untuk langkah-langkah ke depan. Sehubungan dengan adanya persoalan Ibunda Neno Warisman atau fenomena Gelora,
Mari kita lihat ini adalah bunga-bunga perjuangan. Yap. Kita harus bisa memisahkan mana emas, mana loyang. Penampilan bukan jaminan mutu, tapi mutu akan menjamin penampilan dan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.